Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita telah memasuki materi ke-10 yaitu adjektif atau kata sifat. Lalu apakah kata sifat itu? Kata sifat adalah kata yang memodifikasi atau menjelaskan noun atau pronoun. Contohnya, the big and red apple. Apel yang besar nan merah. Kata big dan red itu disebut adjectives karena di situ menjelaskan kata apel. Berarti kesimpulannya kata sifat itu menjelaskan lebih lanjut mengenai noun atau pronoun. Nah, penjelasannya itu bisa dalam bentuk ukurannya, bisa warnanya, bisa bentuknya, dan hal-hal lain yang memungkinkan kita untuk menjelaskan. Kata sifat itu banyak jenisnya. Namun ada beberapa hal yang penting untuk pertama kali kita pelajari. Yang pertama, deskriptif adjektif atau kata sifat deskriptif. Nah, kata sifat jenis ini tentu saja menjelaskan kualitas atau karakter dari kata benda yang ingin kita bicarakan untuk memperkaya penjelasan. Contoh yang masuk kategori kata sifat deskriptif ini ada tall, artinya tinggi, ada beautiful, artinya cantik atau indah, ada delicious, artinya lezat atau nikmat. Contoh dalam kalimatnya, Aisyah is a beautiful girl. Aisyah adalah gadis yang cantik. Jenis adjektif atau kata sifat yang kedua namanya demonstrative adjectives. Apa itu? Yaitu kata sifat yang digunakan untuk menunjuk kata benda tertentu. Demonstrative adjective itu ada 4 macam. Yang pertama, this artinya ini untuk menunjuk jumlah benda yang hanya satu yang jaraknya dekat. Yang kedua, that yaitu artinya itu fungsinya menunjuk satu kata benda yang jaraknya jauh. This artinya ini juga, tetapi fungsinya untuk menunjuk kata benda yang lebih dari satu yang jaraknya dekat. Sementara yang terakhir those artinya juga itu fungsinya untuk menunjuk beberapa kata benda yang jaraknya jauh. Contoh dalam kalimat, this book is mine. Buku ini adalah milik saya. Karena yang digunakan di sinilah this, berarti jumlah kata benda yaitu buku hanya satu dan jaraknya dekat. Silakan praktek lebih lanjut secara mandiri dan bisa kok sambil konsultasi di grup WA mengenai hal ini untuk mengecek tingkat pemahaman para peserta sekalian. Jenis kata sifat ketiga yang penting untuk dipelajari adalah quantitative adjective, di mana kata ini, kata sifat dalam ruang lingkup ini menyatakan jumlah dari kata benda yang disertai. Dan biasanya kata sifat ini digunakan untuk menjawab kata tanya how much dan how many. Yang mana how much dan how many dua-duanya artinya berapa. Namun how much biasanya mengacu pada kata benda yang secara satuan tidak dapat dihitung. Namun how many mengacu pada kata benda yang satuannya dapat dihitung. Contoh dalam kalimat how many books do you have? Berapa buku yang kamu miliki? Maka jawabannya I have some books. Saya punya beberapa buku. Nah, some di sini namanya quantitative adjective. Contoh kedua, how much money do you give to him? Berapa uang yang kamu berikan kepada dia? Maka kamu pun menjawab, I give million to him. Saya memberi 1 juta kepadanya. Jenis adjektif yang keempat namanya possessive adjective
Dan ini sudah kita pelajari pada materi pronoun, yaitu materi kedua. Apa itu possessive adjective? Yaitu kata sifat yang menyatakan kepemilikan dengan mengikut sertakan kata bendanya. Contoh dalam kalimat, I bring my mobile phone everywhere. Saya membawa HP-ku kemana-mana. Jenis adjektif atau kata sifat yang kelima namanya interrogative adjective. Nah, interrogative adjective ini adalah kata sifat yang digunakan untuk menanyakan noun. Dalam hal ini biasanya yang sering digunakan dalam percakapan bahasa Inggris itu ada tiga, which, what, dan whose. Yang mana kalau tiga kata tanya ini mau difungsikan sebagai interrogative adjective, atau kata sifat yang menyatakan pertanyaan, maka biasanya diikuti kata bendanya. Contohnya di sini, which book is yours? Yang mana bukumu? Atau kalau pakai what book do you read? Buku apa yang kamu baca? Kalau yang menyatakan kepunyaan, whose book is it? Buku siapa ini? Dan seterusnya bisa sambil praktek dan diskusi di grup. Adjektif atau kata sifat selain memiliki beberapa jenis, di sini juga memiliki beberapa fungsi. Yang mana fungsi dari kata sifat itu di antaranya dapat dikelompokkan menjadi dua fungsi. Walaupun nanti di luar pembelajaran ini mungkin bisa berbicara fungsi-fungsi yang lain. Namun pada kesempatan kali ini kita fokus pada dua fungsi saja. Yang pertama attributive. Artinya kata sifat dalam hal ini menyertai kata benda biasanya diletakkan sebelum kata benda itu sendiri. Contohnya the blue sky, langit yang biru. Nah, blue di sini kata sifat berfungsi sebagai atributif atau mensifati, maka posisinya berada sebelum kata benda. Yang kedua, fungsinya predikatif. Artinya, adjektif model ini adalah adjektif atau kata sifat yang mengikuti to be dalam kalimat. Contohnya, the sky is blue, langit warnanya biru. Dan ini sudah kita bahas kemarin pada saat penggunaan to be, bahwasanya to be itu selain bisa diikuti kata benda, juga bisa diikuti adjektif. Nah, adjektif yang mengikuti to be disebut predicative adjective. Baiklah para peserta sekalian, terima kasih atas perhatian. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk lebih menguatkan pemahaman, silakan laksanakan latihan. Hasilnya dijaprikan ke saya dan latihan akan saya share di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.